Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, uh, kita akan membahas tentang statistika matematika. Baik, untuk statistika dan penelitian, sebenarnya untuk apa kita meneliti? Uh, Ini yang sering kita perbincangkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia akademik, bahwa penelitian dilakukan untuk menemukan pengetahuan baru yang benar atau memperbesar manfaat pengetahuan yang sudah ada, khususnya dalam teknologi. Nah, mengapa mencari pengetahuan itu? Bahwa pengetahuan lahir karena semua orang pada hakikatnya ingin mengetahui. Aristoteles mengatakan bahwa Al-min by name desires to know. Semua manusia kodratnya ingin mengetahui. Nah, sehingga dorongan ini berasal dari perasaan kegaguman manusia atas peristiwa alam atau kejadian sosial di seputar kehidupannya. Nah, setiap kali keinginan mengetahui itu muncul akan menghasilkan suatu masalah yang meminta penyelesaian. Ya, sehingga cara memperoleh gambaran mengenai duduk perkara masalah itu biasanya kita dengan cara perenungan. Kemudian biasanya menggunakan alam yang terkembang. Biasanya ini yang dihadapannya sebagai guru untuk penelitian metode ilmiah. Nah, sebenarnya kegiatan penelitian itu pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan tertentu. Cara ilmiah inilah yang dimaksud dengan kaidah-kaidah keilmuan. Nah, untuk cara ilmiah itu ada rasional, ada empiris, dan sistematik. Nah, apa itu rasional? Ya, dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Kemudian, apa itu empiris? Cara-cara yang digunakan diamati oleh indera manusia, seperti yang dapat dilihat oleh mata, perasaan, rasa sakit, dan sebagainya. Kemudian sistematik, yaitu prosesnya logis dan terstruktur. Nah, setelah itu kita teliti, tentunya endingnya adalah membuat kesimpulan apakah ini benar atau salah. Nah, sesungguhnya dalam kita sebut biasanya dalam tongkat pembimbingnya itu membimbing agar tidak terjerat ke dalam kepalsuan pendapat. Jadi semua penelitian yang sesungguhnya itu adalah membuat suatu kesimpulan yang betul-betul valid. Nah, disinilah fungsinya statistika sebagai alat pembimbing dalam pengambilan keputusan. Ya. Nah, statistika kita masuk ya. Makhluk seperti macam apa itu statistik? Statistik itu merupakan alat penyajian dan analisis data dalam berbagai kegiatan penelitian. Oke, garis besar dalam hal ini adalah kegiatan penelitian. Nah, strategi itu merupakan alat bantu penting dalam kegiatan profesional atau dalam pengambilan kebijakan. Kebijakan-kebijakan dalam boleh dalam misalnya penelitian sosial atau dalam penelitian kualitatif. Nah, mari kita tengok penggunaan metode statistika di Jepang. Statistika mulai serius digunakan pasca Perang Dunia. Sejarahnya ini tuh sejak tahun 1949. Apa motonya? Let us start with data and let us utilize statistika method. Nah, dengan menggunakan SQC, statistika quality control, di Jepang itu didasarkan pada zero defect. Dia itu memproduksi suatu 100 tak ada yang rusak. Begitu pentingnya pengembangan teknologi. Di bidang politik misalnya statistika biasanya menggunakan teknik sampling. Misalnya dalam pemilihan gubernur, kepala daerah pemerintahan,
pasti menggunakan statistika biasanya, misalnya pemilihan presiden dengan menggunakan quick count, ya, itu tidak dapat dipisahkan dengan statistik. Nah, di balik kegunaan tersebut, statistika, kita harus perlu kehati-hatian dalam memaknai penyajian angka-angka statistik. Sebab yang diperlukan adalah data. Benjamin Dirkseil mengungkapkan bahwa there are three kinds of lies: damned lies, and statistics. Bahwa ada 3 jenis kebohongan dalam hidup, yaitu dusta, dusta terkutuk, dan statistik. Jadi memang perlu kehati-hatian dalam menggunakan alat ini, karena ini menjadi pedoman bagi siapa saja, bagi kehidupan manusia, untuk bahwa ini bersumber dari data yang valid. Nah, ada orang mengatakan bahwa statistik itu seksi atau bagaikan pisau bermata dua. Nah, apa artinya? Tergantung siapa pemakainya dan untuk kepentingan apa memakainya. Ia biasa dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang baik, tetapi juga bisa digunakan untuk memperlihatkan hal yang sebaliknya. Jadi, kepada seluruh orang atau individu yang menggunakan statistik itu, saya menyarankan untuk menggunakannya ke hal-hal yang baik saja. Oleh karena itu, pengguna atau statistika harus menaati suatu kode etik dalam penggunaan statistika, yaitu jujur, pantang menunggangi data, bertindak teliti, dan harus cermat. Baik, dalam statistik tak lepas dari namanya data dan bentuk hipotesis. Ya, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang skala data dan bentuk hipotesis. Terima kasih untuk pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.